Jadi di video sebelumnya kita sudah belajar menginstal sistem operasi Windows 10, Windows 8 ini yang terakhir, dan akan kita lanjut ke cara install Windows XP. Ini tujuannya bagaimana kita bisa membandingkan beberapa sistem operasi untuk model kita dalam pembelajaran install sistem operasi. Windows XP ini akan kita install di PC yang merek HP, nah di PC jadul. Kenapa saya pilih Windows XP? Karena memang seperti yang sudah saya sebutkan, PC-nya PC jadul dan cocoknya memang ini diinstal XP. Windows XP. Aduh, kameranya susah fokus ini. Windows XP bisa jelas ya? Ini saya memang kurang pasti, di bawah ini ada tulisan Windows Vista, di sini ada Windows XP. Kalau Windows Vista itu sebenarnya kurang banyak yang menggunakan karena banyak aplikasi yang tidak support untuk Windows Vista. Sebentar. Oke, ini dia. Jadi sekarang kita mau buat sistem operasinya dulu ke flash disk dengan menggunakan Rufus. Ini saya colok dulu flash disknya. Oke, sudah terbaca ini flash disknya. Ini flash disk Rufus, menggunakan Rufus kita ini. Rufus sudah ada, ini kita pastikan continue. Nah, ini ada file ISO dari XP nya, kita jalankan dulu Rufusnya. Yes, no, dia minta update. Nah, ini flash disk yang terbaca, select, kita cari di C tadi ya, di C ini Windows XP nya. Nah, kita lihat hanya terbaca MBR ya, tidak ada GPT, karena memang sistem operasi XP itu MBR, hanya support MBR, dia tidak bisa untuk GPT. Makanya ini tidak bisa kita install ke laptop atau PC yang terbaru, karena sistem operasi ini hanya cocoknya ke MBR atau BIOS yang lama. Oke, kalau sudah kita pilih ini NTFS start dan kita tunggu sampai 100%. Oke, sudah selesai, kita close dan ini kita shutdown dulu, sign out, kemudian kita shutdown dan kita cabut nanti flash disknya, dan PC ini akan kita install. Sebentar, saya cabut dulu flash disk. Dan kita mau install ini.
Ini dia PC yang mau kita install, dan ini flash disk yang sudah kita buat sistem operasinya. Kita colok dulu ke belakang. Ini sudah, baru kita hidupkan dan masuk BIOS. Ini sesuai merek ya, ini merek HP. Untuk tombol masuk BIOSnya menggunakan F10. Nah, sebelum kita install ulang PC ini, kita pahami dulu ini cocoknya seperti apa gitu ya. Jadi ini sesuai prosesor yang dipunya PC ini. Prosesornya ini dia, sebentar mana ya, core mana, sebentar, advance, ini dia nih, core 2 E7600 ya, 3,6 GHz. Cek aja nanti di Google spesifikasi prosesor Intel E7600, pasti nanti dibuat di sana rilisnya tahun berapa. Nah, sesuai tahunnya itu kita bisa tentukan PC ini jadul apa tidak. Jadi sesuai settingan yang biasa kita buat di sebelumnya itu ada pilihan legacy atau UEFI. Di sini tidak ada pilihan legacy atau UEFI. Karena ini PC-nya PC jadul, ya cocoknya legacy, itu pasti. Kalau kita buat nanti sistem operasi yang UEFI di sini ataupun yang GPT, tidak bakalan bisa karena itu format Windows-nya tidak dikenal. Yang bisa di sini legacy, MBR dan legacy. Bisa ya? Itu dia untuk pemahaman kita di settingan BIOS ini. Di BIOS ini tidak ada UEFI. Karena sistem operasi yang sudah kita buat ke flash disk tadi itu sudah MBR dan legacy, ya langsung aja kita boot dari flash disk. Gak usah kita pilih di sini first bootnya, harusnya first boot di sini kita buat flash disk karena penginstalannya lewat flash disk. Kita boot menu aja. Nah, F10 yes. Boot menu di sini F berapa ya? F9 atau F11? Kita lihat nanti. F9 ya. Oh bukan. Sebentar, ini F8 atau F11. Agak cepat ya ini. Boot menu F12 ya, F12. Kita lihat di sini ada tulisan nanti F12 boot menu. Berarti kita booting dari yang ini nih. Oh, from LAN itu ya. Oh, salah. Sebentar kita lihat. Boot menu escape, tombol escape agak cepat ya. ESC nih, ESC untuk boot menu. Ini tombol escape untuk boot menu. Jadi sekarang kita boot dari flash disk yang ini. Oke, kalau sudah enter kan nanti muncul press any key. Tekan sembarang tombol untuk memulai penginstalan. Kita lihat ini dia tampilan penginstalan Windows XP. Yang di sebelumnya itu Windows 8, Windows 10, Windows 7 bisa aktif mouse-nya. Kalau di sini enggak, sistemnya DOS.
Nah, ini pembagian partisi. C itu yang unpartisi, yang E itu untuk sistem operasinya, F untuk data, yang D itu ini flash disk yang tercolok. Ya, kita hapus aja lah dulu semua ya. Ada shortcutnya tuh, D untuk delete, tekan D untuk delete, enter to continue, enter, L untuk melanjutkan delete, L, tekan L. Terhapus unpartisinya. Sekarang ini kita hapus juga, kita hapus dulu semua, kita buat dulu partisi baru. Tekan D untuk delete, L untuk lanjut, turunkan ke F, tekan D untuk delete, L untuk lanjut. Nah, partisi dari harddisk yang ini harddisk PC nya sekarang sudah kita hapus semua, dan mau kita bagi menjadi 2 partisi saja. Create untuk membuat, tekan C, itu ada C ya, untuk membuat partisi. Untuk drive C ya kita buat 60 GB aja, 60.000. Sebenarnya 60 GB itu pasti lewat 60.000, tapi kita hitung kasar aja ya, enter. Kemudian kita arahkan ke unpartisinya. Karena C sudah jadi, sekarang kita mau buat drive D nya. Create, ada C itu ya, C sama dengan create C. Nah, itu dia, unpartisi ada 7 MB. Itu sesuai sistem operasi yang kita gunakan. XP itu biasanya 8, ini sekarang 7. Biasanya seingat saya di penginstalan Windows 7 itu Windows XP itu, ini kalau unpartisinya semakin kecil, tidak standar lagi 8, itu biasanya ada gangguan di harddisknya. Sesuai ini ya, sesuai sistem operasi yang saya punya ini. Misalkan ada PC lain atau laptop lain yang saya install dengan sistem operasi ini, dan unpartisinya di bawah 7, makin kecil, berarti itu ada gangguan di harddisknya biasanya. Nah, sekarang kita lanjut ke penginstalannya. Yang mau kita install itu di C, nanti jangan di D. D itu untuk data. Jadi ingat ya, untuk pembuatan partisi cukup 2 aja. Nanti semakin banyak kita buat partisi, kita bagi-bagi lagi, nanti kapasitas makin banyak yang hilang ya. Kenapa? Karena kalau kita buat partisi, untuk membaca partisi itu sistemnya ini sudah membaca, jadi proses membacanya itu kapasitas itu hilang. Kalau sudah, kita posisikan ke C dan enter untuk mulai penginstalan. Ada quick format, yang atas itu quick, itu untuk secara cepat ya. Format ini formatnya secara normal, C nya itu di format secara normal, secara quick aja, karena ini kita belajar biar lebih cepat. Enter. Lebih bagusnya memang format secara normal aja, dan karena ini untuk kita belajar biar lebih cepat prosesnya, kita quick aja. Kita tunggu sampai 100%. Format tadi sudah selesai. Ini mengcopy file dari flash disk itu ke C nya. Nah, ini dia tampilannya, tampilan dari Windows XP.
Oke, ini untuk bahasanya regional and language option, ini customize. Kita pilih Indonesia dan di sini juga Indonesia. Apply. Oke, next. Untuk komputer name-nya kita buat aja dulu XP. Organization nggak usah dulu, password nggak usah, next. Ini untuk waktunya kita pilih time zone Bangkok, Hanoi, Jakarta. Nah, kalau salah nanti kita bisa salah jamnya, format jamnya. Next. Oke. Oke. Next. Not right now. Next. Kita buat TKJ untuk usernya, finish.
Oke, kita sudah selesai proses penginstalannya. Ini loading pertama kali masuk ke Windows. Susah fokusnya. Ini tampilan pertama ada tulisan seperti ini. Ini kita coba klik dulu dan kita lihat di sini. Ini biasanya settingan untuk firewall. Coba ini kita change yang ini. Oh bukan. Yang bawah change security, coba yang ini change the way security center. Ini firewall kita buang, automatic update nya kita buang, virus protection kita buang. Firewall ini sama seperti antivirus untuk pertahanan dia. Kalau nanti ini ada virus atau gangguan yang mencurigakan melalui jaringan, biasanya jaringan itu terputus. Itu fungsi firewall, otomatis update ini yang automatic virus protection, seperti untuk pertahanan virus ini. Kalau ini kita aktifkan, ini bisa nanti mengganggu ke prosesnya, kinerjanya bisa agak lambat karena antivirus itu bekerja selama Windows ini aktif, jadi otomatis bisa jadi prosesnya sedikit berat. Sebentar saya baguskan dulu tampilannya. Nah sekarang untuk settingan pertama, biasanya saya ini klik kanan di desktop yang kosong, properties, di desktop, customize desktop. Ini My Computer saya tampilkan, ini saya buang. Oke. Apply. Atau di sini di settingnya. Oh ini nggak usah dulu. Oh salah, klik kanan properties. Kita lihat di desktop. Oh saya dekatkan. Ini desktop, customize desktop, My Computer. Yaudah sekalian my dokumennya kita tampilkan aja. Oke. Apply. Oke. Nah My Computer sudah tampil ini. Ini My Computer sudah tampil dan my dokumen. Nah sekarang kita lanjut ke proses selanjutnya. Di Windows 7, Windows 8, Windows 10, saya biasanya di komputer ini diklik kanan selalu setting ini, properties, advance, beda versi Windows. Seperti di Windows 10 settingannya agak beda, tapi tujuannya sama ini. Di performance ini setting, saya biasanya klik dulu adjust ini, adjust, oh bukan adjust adjust for base performance. Ini maksudnya ada nanti beberapa fitur seperti yang di bawah ini smooth, edge, smooth, ini semua fitur untuk mempercantik tampilan. Kalau RAM kita pas-pasan, ya bagusnya ini nggak usah kita buang. Tapi kalau kira-kira cukup seperti 4 GB ke atas gitu, nggak apa-apa, tampilannya lebih bagus. Karena tampilan lebih bagus itu bisa berpengaruh ke kinerjanya. Kalau spesifikasi kita terlalu rendah, nggak bakalan semaksimal. Kalau RAM kita tadi atau spesifikasi kita rendah, ini akan lebih maksimal kinerjanya kalau kita buang checklistnya semua. Tapi atau gini aja lah, kita apply-kan dulu sekali. Kita lihat tombol startnya nih ya, kira-kira perubahannya apa nanti. Apply. Nah lebih kasar ya tampilannya ini. Itu dia, tampilannya sedikit dibuang untuk memperingan
kinerja dari Windows ini. Sekarang kita oke kan. Nah, tapi perlu saya ingatkan, kalau RAM kita cukup dan kemampuan komputer kita lumayan, ya udah nggak apa-apa, nggak usah dibuat seperti itu. Kemudian ini kan my recycle binnya ini masih di sini nih, dan ini biasanya untuk merapikannya saya klik kanan ini, arrange, saya buat auto arrange. Nih otomatis dia dirapikan. Nah, kalau sudah, ini tinggal install aplikasi. Tapi sebelum install aplikasi, my komputernya diklik dulu ini, my komputer, manage. Kita lihat di device manager. Ini banyak yang kuning ini. Ini fungsinya, inilah driver yang belum terinstall. Seperti di Windows 10, Windows 7 atau Windows 8. Ini biasanya seperti audio, ada audio itu Ethernet, Symbiose, itu sudah otomatis terdeteksi. Apalagi di Windows 10 biasanya sampai VGA-nya pun yang video controller ini terdeteksi otomatis semua. Inilah perbedaannya di XP, harus kita install satu-satu ini. Kalau tidak kita install ini, nggak bakalan apa, maksudnya tidak berjalan dengan sempurna ini prosesnya. Seperti audio nggak bakalan berfungsi. Kalau kita putar musik nggak bakalan keluar suara di sini karena audio, perangkat audionya belum terinstall driver. Di motherboard itu, di motherboardnya yang ini belakang ini ada chip yang berfungsi untuk mengeluarkan suara. Jadi tanpa kita install driver audionya ini nggak bakalan ada keluar suara. Tuh ya, biasanya kalau sudah ada itu di sini ada nanti simbol speaker ya. Seperti ini simbol speaker yang ini. Itu nanti ada di sana. Kemudian Ethernet ini untuk port colokan jaringan. Nah, Ethernet seperti yang ini. Sebentar saya ambilkan di PC satu lagi nih. Ini di Ethernet ya. Yang ini. Nih. Di Ethernet bagian belakangnya nih. Nah, ada tuh di bagian belakang, tidak nampak, nggak usah saya tampilkan. Ya pokoknya seperti ini lah dia. Ini tidak bakalan berfungsi kalau tidak kita install drivernya. Mau saya download dari situs resminya tidak ada lagi, karena memang Windows XP ini sudah stop dukungan dari Microsoft. Tapi untuk memenuhi driver ini bisa menggunakan driver pack solution. Secara online juga bisa, offline juga bisa. Nah, karena saya kebetulan tidak ada drivernya, harus saya download. Ini kapasitasnya lumayan besar, sekitar pokoknya lewat ini 10 GB lebih. Kalau saya download belum sempat, mudah-mudahan nanti akan saya buatkan khusus videonya install driver ini dan aplikasinya komplit. Nah, di sini kita hanya membedakan proses install Windows 10, Windows 8 dan Windows XP. Dari semua Windows, versi Windows yang paling susah diinstal itu Windows XP, karena XP pun berbeda-beda. Ada XP2, ada XP3 gitu ya versinya, karena memang dari semua versi Windows XP inilah yang paling panjang umurnya. Nah, tapi sekarang sudah stop dukungan dari Microsoft. Oke. Untuk selanjutnya nanti yang akan kita buatkan sambungan dari video ini, sebentar, komputer properties ini aktivasinya sudah ada. Ini register to sudah ada aktivasinya. Automatic update tadi kita sudah, ini kita matikan. Apply. Kalau Windows kita versi yang crack, jangan aktifkan Windowsnya, itu nanti ada efeknya.
bisa terdeteksi kita menggunakan bajakan. Otomatis update itu kan kita ada konfirmasi koneksi internet ke situs resminya Microsoft. Kalau kita aktif itu ya terdeteksi kita menggunakan Windows bajakan. Saya bukan mengajari, hanya mengingatkan aja. Lebih bagusnya memang menggunakan original. Tapi kita yang tahap belajar, kita harus tahu yang bajakan dan yang resmi. Kalau resmi, ini punya saya resmi nih. Ini saya nanti tampilkan ada logo resmi dari Microsoft. Windows ini original. Oke, selanjutnya kita akan install drivernya ini. Karena durasinya sudah lumayan panjang, kita sambung nanti lengkap aplikasinya, terlalu panjang durasi kita. Nah, sekian pembahasan kita mengenai install Windows XP, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian yang masih belajar install ulang sistem operasi. Kalaupun saya ada kesalahan dalam pembahasan atau dalam penyampaian, langsung aja kasih komentar ya. Mudah-mudahan dengan komentar kita bisa sama-sama berkembang, baik itu sebagai guru di TKJ ataupun sebagai siswa di TKJ, bahkan sebagai alumni yang sudah terjun di lapangan dunia IT. Dan mudah-mudahan ini video ini dan channel ini bisa menjadi media kita untuk saling diskusi. Sekian pembahasan kita, sampai ketemu di video saya selanjutnya.